Kalau untuk wilayah timur Indonesia itu kerajaan paling ujung di Indonesia itu ada kerajaan Islam Ternate Tidore. Untuk khususnya wilayah Papua itu masih wilayah Papua Barat itu masih berada dalam ruang lingkup itu mereka. Masih ada dalam kekuasaannya mereka. Ternate Tidore itu ada di sampai sekarang masih ada tuh sultan-sultannya masih kayak Jogja aja gitu itu masih ada. Oh, masih ada. Nah, itu di Ternate. Ternate. Berarti kerajaannya orang-orang kulitnya hitam juga. Enggak, mereka orang-orang dari Maluku, orang Ambon Maluku. Nah itu Ternate Tidore. Jadi dia yang megang wilayah Papua masih termasuk kerajaan mereka. Jadi ada beberapa titik di Papua, khususnya di Papua itu yang Islamnya kuat. Salah satunya Fakfak, nama salah satu daerah di Papua Barat namanya Fakfak. Udah pernah dengar? Ya, pernah dengar. Nah itu di situ Islamnya kuat. Nah, itu dia Islamnya kuat, itu salah satu banyak banget ulama-ulama di situ, orang-orang ahli agama di situ yang dulunya masih ada kaitannya dengan kerajaan Ternate Tidore. Itu awal masuknya Islam di Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Patindo Podcast. Jadi kali ini kami akan ngobrol santai bersama teman-teman saya yang dari Indonesia, tapi Indonesia sebelah timur. Sebelah timur. Jadi kalau kan saya ini dari Patani, Selatan Thailand. Mungkin akan perkenalkan dulu, nama saya Fauzan Tuhtayong, asal dari Patani, Selatan Thailand. Dan juga sekarang ini lagi kuliah di UIN Bandung di jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Jadi pada kali ini topik podcast kali ini kami akan membahaskan tentang bagaimana minoritas Islam di berbagai penjuru, apalagi di dekat-dekat ini, apalagi di Patani dan juga yang teman saya yang dari Papua. Jadi saya akan juga membahaskan tentang Papua, tentang minoritas Islam yang di sana. Untuk lebih lanjut kami memperkenalkan dulu teman saya ini, silakan. Oke, nama saya Ahmad Julio, asal dari timur Indonesia, ya lebih tepatnya dari Papua. Kuliah, alhamdulillah sekarang lagi kuliah di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Sejarah Peradaban Islam. Kenapa itu pilih sejarah? Karena memang tertarik sama sejarah. Sebenarnya dari SMA tertariknya dua, ada geografi, ada sejarah. Cuma di geografi udah ketolak, ya masuknya sejarah. Berarti geografinya di UIN juga? Enggak, geografi saya ambil di UGM. Tapi kok ini wajahnya kok tidak seperti dengan orang Papua gitu ya, tapi agak-agak mirip gitu. Itu gimana itu ceritanya? Ya itu udah jadi hal yang banyak banget orang tanyain ya ke saya setelah semua orang tahu kalau saya dari Papua. Banyak banget yang bilang nggak mirip orang Papua, nggak hitam, nggak ini, nggak gelap, nggak keriting, nggak kayak orang Papua pada umumnya. Iya benar. Cuma saya jujur bukan Papua asli. Misalnya orang tua, bapak sama ibu itu dari Sulawesi, dari Makassar, dan juga dari Ternate. Cuma kalau saya pribadi pertama kali buka mata di dunia di Papua, lahirnya di Papua. Berarti campuran ya. Jadi untuk podcast kali ini itu tidak cuma bahas tentang sejarahnya juga, tapi kita akan bahas juga tentang Islamnya dan keislamannya, baik yang di Papua sendiri, dan juga kami akan juga menjelaskan tentang Patani itu. Kalau untuk Papua ini gimana itu? Itu di mana tempatnya, apa gimana? Bisa jelaskan? Maksudnya kan kalau orang tahu Indonesia ini nggak tahunya katanya Papua udah satu dari Indonesia juga itu. Itu gimana ya? Bisa jelaskan nggak? Di Papua itu di sebelah mana Indonesia? Jadi sebelah Papua, tepatnya di sebelah timur Indonesia. Itu nanti kalau misalnya kan sekarang kita posisi di Bandung, dia ada sebelah timur, Sulawesi, Ambon, Maluku, setelah itu Papua, maksudnya Papua di ujung timur. Itu lebih lokasi letak geografis dari Papua.
Jadi kita yang pertama kali menikmati matahari terbit dan juga matahari terbenam. Berarti waktu itu gimana? Apa ya? Waktunya Waktu kalau dibandingin sama Bandung dan Patani mungkin beda 2 jam. Kalau misalnya di sini jam 6 sore, berarti di Papua udah jam 8. lebih cepat ya? Iya. Kalau di sini baru habis asar, di Papua udah buka puasa. Oh berarti di sini baru Iya. belum buka puasa, di sana udah. Udah. Sana udah sahur duluan, udah buka puasa duluan. Berarti cepatnya 2 jam. 2 jam. Beda. Nah, yang saya menarik itu tentang Papua ini kan mungkin kita berdua ini nasibnya sama, kuliahnya di Bandung, yaitu sama-sama mahasiswa merantau. Itu kalau bagi saya itu adalah nasib yang sama, yaitu mahasiswa merantau dari tempat minoritasnya Islam di sana, katanya juga minoritasnya Islam. Nah, untuk bagaimana ke minoritas Islam di sana? Tepatnya di mana itu? Apakah ada di mana? Kalau minoritas posisi Islam di Papua memang minoritas ya. Masih tinggian agama Kristen Katolik itu masih lebih tinggi daripada Islam kalau di Papua. Tapi untuk keadaannya sendiri, kami Islam di Papua alhamdulillah baik-baik aja. Jadi istilahnya miniatur Indonesia bisa disebut juga, Papua itu miniatur Indonesia. Jadi kita di sana hidup dengan tentram walaupun beda agama, hidup dengan damai, nggak saling bermasalah, nggak saling sikut. Kita sholat bebas, mereka juga beribadah dengan bebas. Di hari besar Islam seperti Lebaran, Idul Adha, mereka yang orang-orang di luar Islam, yang non Islam mendukung hal itu. Dan kadang hasil dari kurban kita juga bagiin ke mereka, tetangga-tetangga yang walaupun nggak Islam atau belum Islam, kita bagi-bagiin daging juga tetap, dan mereka sambut dengan baik. Begitu juga pas hari besarnya mereka kadang mengundang kita. Jadi hidup damai lah, berdampingan. Kalau disebut bahasa Indonesia juga itu toleransi ya. Toleransi. Nah, toleransi. Berarti di sana itu organisasi apa itu? Organisasi Kebanyakannya. namanya? Organisasi Islamnya. ormas gitu Iya, masyarakat. ormasnya. Kalau untuk ormas sendiri ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada. Cuma kalau Persis masih belum tahu tuh ada apa enggak, kayaknya kurang terdengar dulu. Kalau di apa namanya di persen lah gitu, di persen berapa persen itu Islamnya di Papua? Di Papua dari 100% mungkin Islam di Papua sekitar 20-25% kayak. Berarti kalau diwargain di Papua itu ada berapa orang? Namanya? Warganya. Nggak jauh beda kayak di Bandung sih, cuma terbagi-bagi kalau di Papua. Soalnya dari 100% wilayah Papua yang baru tersentuh manusia belum sampai 100%, belum sampai 80%, malah masih banyak wilayah yang belum ada di tempat ini, itu masih hutan. Masih hutan ya. Masih wilayah kosong, jadi terbagi-bagi ke seluruh Papua. Berarti kalau nggak bisa dijelaskan itu berapa orang tuh yang penduduknya di Papua itu? Iya, masih kurang ini sih. Kalau untuk jelasnya masih kurang tahu sih berapa jutanya. Soalnya kalau mau hitung satu-satu kayaknya capek. Kan ada bagian pemerintahnya yang menjawab di situ kan. Iya. Itu menarik kalau saya kaji tentang Papua itu menarik karena mungkin dibanding dengan Patani itu nasibnya sama gitu Papuanya. Ya, sesama minoritas, Kita sama-sama minoritas. Dan juga sesama merantau, banyak di Bandung. Terus apa namanya ya? Itu tentang Islam di Papua itu kan itu minoritas ya. Berarti minoritas Islam itu udah lama apa baru kembang apa gimana? Kalau posisi minoritas sudah dari lama sebenarnya minoritas, dan makin kesini makin terus berkembang. Dan yang harapan saya pribadi nih, kita bisa makin banyak lagi lah Islam, bisa makin berkembang lagi di Papua, makin banyak yang meluk Islam. Itu harapan pribadi. Dan Islam terus berkembang di sana. Banyak bahkan ada komunitas-komunitas orang-orang Papua asli yang masuk Islam, itu ada komunitasnya. Khususnya kayak di daerah Wamena, daerah Pegunungan Bintang, itu ada komunitas yang orang asli Papua. Kalau lihat pemain-pemain Persipura kayak gitu, kayak ada di sana tuh yang udah bahkan ada pesantren juga di sana yang tempatnya mereka belajar
Bahkan mereka kadang dikirim ke daerah Jawa untuk belajar Islam, orang-orang Papua aslinya. Iya kan, kan itu saya lihat banyak itu yang datang ke Papua untuk belajarnya Islam di sini. Itu gimana itu tentang apakah di sana pemerintah sana kasih beasiswa untuk kuliah di sini apa gimana? Kalau untuk beasiswa kadang ada beasiswa juga, banyak beasiswa untuk anak-anak asli Papua tuh banyak banget beasiswanya. Tapi kalau untuk khusus belajar agama masih kurang tahu tuh itu beasiswa atau enggak. Cuma kadang ada orang-orang baik, orang-orang dermawan yang dari sini yang pengen dia bagi rezekinya untuk anak-anak Papua belajar di sini. Kayak ada salah satu pesantren di Bekasi yang dikelola sama Ustadz Fadlan. Jadi Ustadz Fadlan itu salah satu ulama yang di Papua yang terkenal. Dia terkenalnya dengan sebutan nama Ustadz Sabun. Itu terkenal banget. Tahu kan? Belum nanti. Nah, jadi dia mengislamkan beberapa suku itu hanya pakai sabun. Itu sedikit kisahnya unik. Nah, itu dia kelola salah satu yayasan untuk anak-anak Papua yang ada di Bekasi. Jadi anak-anak Papua yang udah Islam bisa belajar agama ke situ untuk dibikin center gitu, Islamic Center tapi khusus orang Papua. Bagus itu. Berarti ada persatuan juga kalau di Pulau Jawa apa di Bandung ini ada persatuan juga? Untuk persatuan kayaknya belum terdengar ya, paling orda-orda biasa. Tapi kalau untuk Islamnya sendiri masih belum terdengar. Jadi sama juga sih kan, jadi petani juga gitu ya. Mahasiswa dari petani itu pada datang pasti harus ada persatuan gitu, harus ada komunitas lah untuk harus bisa apa namanya bisa kerjasama juga bisa kompak gitu kan. Kalau gak ada persatuannya nanti kucal kacir ya. Soalnya posisi kan petani di luar negeri kan. Iya. Kalau Papua kan masih dalam negeri. Bahasa masih satu. Kalau misalnya petani yang harus ada. Tapi lebih jauh Papua lagi daripada petani. Tiketnya lebih mahal. Iya, tiketnya lebih mahal. Gitu. Nah, itu yang itu kalau sejarah itu gimana Papua? Sejarah apa nih, Islam apa? Sejarah masuknya Islam gitu. Kalau untuk wilayah timur Indonesia itu kerajaan paling ujung di Indonesia itu ada kerajaan Islam Ternate Tidore. Untuk khususnya wilayah Papua itu wilayah Papua Barat itu masih berada dalam ruang lingkup itu mereka. Masih ada dalam kekuasaannya mereka. Ternate Tidore itu ada sampai sekarang masih ada tuh, sultannya masih kayak Jogja gitu, itu masih ada. Oh, masih ada. Nah, itu di Ternate. Berarti kerajaannya orang-orang kulitnya hitam juga? Enggak, mereka orang-orang dari Maluku, orang Ambon Maluku. Nah, itu Ternate Tidore. Jadi dia yang megang wilayah Papua masih termasuk kerajaan mereka. Jadi ada beberapa titik di Papua, khususnya di Papua itu yang Islamnya kuat. Salah satunya Fakfak, nama salah satu daerah di Papua Barat namanya Fakfak. Udah pernah dengar? Ya, pernah dengar. Nah, itu di situ Islamnya kuat. Nah, itu dia Islamnya kuat. Itu salah satu, banyak banget ulama-ulama di situ, orang-orang ahli agama di situ yang dulunya masih ada kaitannya dengan kerajaan Ternate Tidore. Itu awal masuknya Islam di Papua. Sebelum masuknya agama lain. Berarti kalau di Papua itu masjidnya seperti di Bandung ini Kak? Apa masjidnya? Oh, banyak, bahkan ada masjid agung, ada setiap kota tuh masjid agung. Banyak lah, untuk masjid banyak. Dan sekarang udah renovasi kayak gini, udah bagus-bagus masjid juga. Cuma yang lagi tren di Papua itu lagi islamisasi untuk di daerah Papua Nugini. Oh, Papua Nugini itu beda negara lagi. Udah beda negara, tapi itu lagi islamisasi banyak banget. Waktu tahun kemarin, kalau bukan setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu saya pulang itu saya ketemu dengan mereka, orang-orang Papua Nugini yang belajar Islam di daerah Jayapura. Jadi mereka yang udah masuk Islam, anak-anaknya ditaruh dalam pesantren-pesantren yang ada di situ untuk belajar agama untuk ini. Bahkan ada anak dia namanya kalau nggak salah Ayu. Ini dari nama Papua Nugini dimasuk Islam, dia dirubah namanya menjadi Ayu. Itu masih kecil banget. Kurang lebih dia kalau misalnya di sini, kalau di Indonesia tuh sekitar kelas 3 kalau nggak kelas 4 SD. Itu udah disuruh merantau sama orang tuanya untuk belajar agama di kota Jayapura tuh.
Untuk nanti cita-citanya, cita-cita orang tuanya pengen jadiin imam nanti di Papua Nugini pas pulang. Berarti kalau di Papua Nugini itu Kristen mayoritasnya. Untuk agama di sana kurang tahu sih, soalnya posisi Papua Nugini itu masih kental banget sama persukuan kayak gitu kayaknya animisme dinamisme masih kental banget di situ untuk di wilayah Papua Nugini. Kalau agama pastinya kayaknya masih belum tahu. Itu yang lagi tren di Papua. Oke, tadi kan udah ngobrol soal Papua nih. Iya. Dan kan alhamdulillah dari KKN, dari kegiatan kuliah kerja nyata yang kita lakukan, ternyata saya dapat teman-teman dari Patani seperti Fauzan, dan akhirnya penasaran kan, sebenarnya Islam di Patani itu gimana sih?